Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Film Adrenalin, tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente-ente Pak Dewan? Pasti sehat kan Wan? Nah, buat kalian yang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan serial Goblin bagian keempat, yaitu yang terakhir Wan. Gak pakai lama, minikan HP dan lemparkan kenangan bersama mantan, karena Film Adrenalin dimulai. 상장군 김신 폐하를 뵙습니다. Setelah dicekik sama Kim Shin, malaikat maut dalam kesedihannya pun bertanya, apakah raja muda yang bodoh itu adalah aku? Kim Shin pun melepaskannya dan merasa tidak adil karena dewa tetap memihak malaikat maut yang bisa melupakan kejadian masa lalunya. Sementara itu, Kim Shin terus mengingatnya selama 900 tahun ini. Lalu setelah itu, Kim Shin pun pergi, namun malaikat maut terus meratapi apa yang telah dilakukannya di masa lalu. 내가 정말 황홀한 말이지. 여전히 매일매일 그 생지옥 속 1분을 즐겨. 하늘은 여전히 네 편이구나. Di sisi lain, Entak yang menunggu Kim Shin di rumah lalu disuruh Kim Shin untuk berkemas agar mereka tinggal di rumah kakek Dewa. Akan tetapi, Entak lebih memilih untuk tinggal di rumah Sun Hee. Sementara itu, malaikat maut yang sudah sampai di rumah merasa kesepian karena hanya dialah yang kini tinggal sendiri di rumah mereka. Dan sepulang kuliah, Entak didatangi malaikat maut yang meminta gambar pedang yang tertancap di tubuh Kim Shin. 이 검을 Kemudian, dia menyuruh Entak untuk mengembalikan cincin hijau yang dia bawa kepada Sun Hee. Di sisi lain, Sun Hee mendatangi Kim Shin dan mengatakan jika dia akan terus mendukung Kim Shin dengan apa yang dilakukannya. Sekarang, dia berjanji akan hidup bahagia kali ini. Kemudian, malaikat maut yang sedang merenung didatangi oleh para malaikat audit. Mereka akan menghukum si malaikat maut karena telah menggunakan kekuatannya untuk alasan pribadi. Mulai dari menghipnotis manusia, serta menyerahkan kartu kematian dari Entak. Malaikat maut pun lalu dihukum dengan dikembalikannya ingatan masa lalunya, serta dia harus menghadapi semua dosa-dosanya dahulu. Malaikat maut lalu mengingat semua kenangannya dulu saat kehidupannya mulai hancur setelah ditinggal oleh Kim Sun. Dia merasa kesepian dan tak ada orang yang mencintainya setelah kehilangan Kim Sun. 이에 중징계를 내리니 사안의 엄중함을 직시하라. 다시 너의 죄와 대면하라. 저작거리에 폐하에 칭송하던 백성들의 잠이 모처럼 간다. Sementara itu, Pak Jung Won terus menyuruhnya untuk minum ramuan yang dikatakannya adalah obat, padahal ramuan itu bisa memperpendek umur dari si raja. Namun, raja tetap meminumnya meskipun tahu jika itu adalah racun. Raja Heo yang terus kesepian melukis gambar ratu dalam kesedihannya itu. Hingga suatu hari, raja yang kebingungan menanyakan kepada siapa dia akan memberikan pakaian ratu dan cincinnya. Tiba-tiba, di antara banyaknya rakyat yang membungkuk hormat, ada seorang nenek-nenek yang ternyata itu si Dewa Merah yang kemudian meminta cincin hijaunya. Raja pun memberikan cincin itu dan membakar pakaian dari ratu. Kemudian, saat diberi ramuan lagi oleh pesuruh Pak Jung Won, raja mengeluh karena tak ada seorang pun yang menyayanginya. Dia kemudian meminta agar memperbanyak ramuannya sehingga raja bisa mengakhiri penderitaan ini. Dan ternyata dosa terbesar si malaikat maut adalah mencabut nyawanya sendiri Wan. Saat malaikat maut memandangi lukisan Kim Sun, Kim Shin pun datang lalu mengambil lukisan itu. Malaikat maut lalu mengatakan jika dia sudah mengingat semuanya, bahwa dia adalah seorang raja yang membunuh semua orang, bahkan dirinya sendiri. Setelah mendengar pengakuan itu, Kim Shin pun masih kecewa karena malaikat maut tahu jika ada ratu yang sangat mencintainya, namun dia lebih memilih menurut pada pelayannya. 내가 났어. 왕이었어. Saat bertemu Entak, Kim Shin menyadari jika tanda lahir Entak sudah mulai memudar dan efeknya dia tak akan bisa melihat hantu lagi. Sementara itu di rumah, malaikat maut menulis pernyataan soal Park Jung Won yang rohnya melarikan diri. Dia lalu menyerahkan dokumen itu pada temannya agar segera diproses karena saat ini malaikat maut sedang diskors. Lalu teman malaikat maut itu memberi kartu kematian Entak yang akan tiba seminggu lagi.
Setelah itu, malaikat maut menyerahkan kartu kematian itu pada Kim Shin. Dan sebelum pergi, Kim Shin mengatakan kalau sasaran Park Jung Won adalah Sun Hee. Jadi, malaikat maut harus melindunginya. Malaikat maut pun lalu bertanya kenapa saat itu Kim Shin terus maju meskipun tahu dia akan dihukum. Kim Shin pun menjawab jika dia percaya pada raja karena mereka semua menyayanginya. Dan saat diberi pedang itu, Kim Shin berharap jika raja memberi perintah agar memenggal ke para Park Jung Won. Namun nyatanya, pedang itu malah menancap di badannya hingga saat ini. Akan tetapi, Kim Shin pun kemudian menyadari sesuatu tentang pedang yang ada di dadanya itu. Ternyata, tujuan adanya pedang tersebut yaitu untuk menghabisi Park Jung Won. 검을 받고 그러니 한 말씀만 내리라고. 박중원을 베어라. 그 검이 내 가슴에 꽂힐지는 몰랐던 거지. 어떻게 이 검의 효용 가치는 결국 그거였어. 박중원을 베는 것. Setelah itu, malaikat maut mengikuti Sun Hee yang akan berangkat bekerja. Tapi tak disangka, Sun Hee menyadari jika dia telah diikuti oleh malaikat maut. Sun Hee pun bertanya pada malaikat maut kenapa dia terus mengikutinya. Malaikat maut pun terkejut karena ternyata hipnotisnya untuk melupakan kenangan menyakitkan bersamanya tidak mempan, Wan. Hal itu karena Sun Hee menganggap jika mengenal malaikat maut adalah sebuah kebahagiaan. Sun Hee lalu mengembalikan cincin hijaunya dan mengatakan jika kali ini mereka harus benar-benar putus. 벌써 며칠 됐잖아요. 스토커예요? 어떻게 기억을... 당신이 있는 모든 순간이 그조차도 나는 다 좋았네요. 자요. 진짜 헤어져요, 우리. Keesokan harinya, saat Kim Shin menjemput Entak di kampus, dia meminta bantuan kepadanya soal Park Jung Won. Dan tentu saja Entak tak menolaknya. Mereka pun lalu pergi ke atap gedung yang sangat tinggi untuk rencana mereka. Di sana, Kim Shin berpesan pada Entak jika dia menelponnya maka Entak harus segera memanggilnya. Entak pun merasa ada yang aneh dan menyadari jika akan terjadi sesuatu. Lalu setelah itu, Kim Shin pun pergi mencari Park Jung Won. Dan saat bertemu, Park Jung Won langsung kabur menuju ke tempat Entak. Tapi Entak tak bisa melihatnya karena tanda lahirnya sudah mulai menghilang. Nah, Jung Won yang sudah menunggu-nunggu tanda itu hilang, akhirnya akan bisa masuk ke dalam tubuh Entak untuk mencabut pedang goblin. Tepat di saat itu juga, Kim Shin menelpon Entak agar Entak meniup koreknya. Namun sayangnya, Park Jung Won bisa mencegah hal itu dan kemudian merasuki tubuh Entak. 역시 넌 이제 내가 보이지 않는구나. 지금이야. 나 소환해. Saat Kim Shin sudah datang, Entak yang sudah dirasuki Park Jung Won mendekatinya dan berusaha untuk mencabut pedangnya itu. Tapi tiba-tiba malaikat maut datang dan memanggil nama Park Jung Won sebagai seorang roh. Park Jung Won pun harus datang karena telah dipanggil oleh malaikat maut. 사자의 부름에 답하라. 박중원. 박중원! Lalu, anak yang pingsan dipegang tangannya oleh Kim Shin agar tetap memegang pedang itu hingga tercabut. Dan setelah berhasil dicabut, Kim Shin pun langsung mengayunkan pedang itu pada roh Park Jung Won. Nah, Entak yang sudah sadar langsung memeluk Kim Shin yang sedang meregang nyawa. Dia terus menangis dan tak mau jika Kim Shin pergi. Kim Shin pun menenangkan Entak dan berjanji jika dia akan datang saat salju pertama turun. Dan akhirnya Kim Shin pun perlahan-lahan menghilang menjadi abu. 안 돼서 난 놓겠다고 했잖아. 약속했잖아. 첫눈으로 볼게. 그것만 할 수 있게 해달라고 신께 빌어볼게. Sepeninggal Kim Shin, semua ingatan tentang Kim Shin hilang dari orang-orang yang mengenalnya. Bahkan tulisan Kim Shin di buku Entak pun menghilang. Entak yang menyadari hal itu dengan cepat langsung menulis tentang Kim Shin agar suatu saat nanti dia bisa mengingatnya kembali. Kim Shin yang telah meninggal kini berada di antara dunia orang mati dan orang hidup. Dewa pun menyuruh Kim Shin untuk menghapus ingatannya dan beristirahat dengan tenang. Tapi Kim Shin meminta izin kepada para dewa untuk tinggal saja di dunia itu agar dia bisa kembali lagi saat dipanggil oleh Entak.
9 tahun kemudian, Entak sudah menjadi seorang produser. Kini, dia tak ingat lagi tentang Kim Sin dan malaikat maut. Hari-hari yang Entak jalani seperti ada yang kurang, dan dia juga merasa sangat kesepian. Bahkan, dia sudah tak bisa lagi melihat hantuan. Di rumah pun, dia sering menangis dan bersedih, tapi dia tak tahu apa penyebabnya. 뭐가 이렇게 슬픈 거야? Singkat cerita, di hari ulang tahunnya, Entak bertanya siapa orang yang telah hilang dari ingatannya. Sampai-sampai kesedihannya begitu dalam. Setelah itu, Entak pun menyalakan lilin di kuenya saat salju pertama turun di tahun itu. Di sisi lain, Kim Sin terus berjalan tanpa henti selama 9 tahun sambil membawa kertas kontraknya dengan Entak. Kemudian saat Entak meniup lilinnya, tiba-tiba tangan Kim Sin keluar asap dan dia pun langsung muncul di hadapan Entak. Kim Sin langsung memeluk Entak yang membuat Entak pun menangis terseduh-seduh. Hingga tiba-tiba Entak pun tersadar lalu meminta maaf dan merasa bingung sendiri kenapa dia yang harus meminta maaf. Padahal Kim Sin lah yang tiba-tiba memeluknya. Entak lalu bertanya kenapa Kim Sin memeluknya padahal Entak tak mengenalnya. Kim Sin pun mengatakan kalau dia adalah seseorang yang ada dalam surat perjanjian. Entak pun tambah bingung dan mengira jika Kim Sin adalah seorang aktor karena penampilannya. Kim Sin pun merasa sangat senang bisa kembali meskipun Entak tak bisa mengingatnya kembali. 드라마국은 꿈을 이룬 것이냐? 그 와중에 기특해서. Lalu Kim Sin mulai mendatangi Deokwa dan Sun Hye. Akan tetapi mereka berdua sama sekali tak mengenalnya. Beruntung malaikat maut masih mengingatnya dan dia merasa sangat senang karena Kim Sin bisa kembali. Kemudian malaikat maut meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu. Setelah itu malaikat maut malah menyuruh Kim Sin untuk memotong rambutnya. Saat Kim Sin kembali ke rumahnya dan sedang minum-minum dengan malaikat maut, tiba-tiba saja Deokwa datang dan kaget karena ngelihat Kim Sin. Kim Sin pun berpura-pura menjadi teman malaikat maut dan berpamitan pulang. 아까 그 희한한 머리 하셨네요? 이상한 저자의 친구 이 집에 놀러 갈 거면 만나서 반가웠네. Di sisi lain, Entak yang sedang bekerja terus kepikiran siapa pria yang dia temui kemarin. Dan ketika sedang berada di kafe, Entak meniup lilin yang ditaruh si pelayan di sana. Dan tiba-tiba Kim Sin pun muncul di hadapannya. 네, 알겠어요. 일단 개표만 보내드릴 테니. Entak kembali bertanya kenapa Kim Sin berada di tempat itu. Kim Sin pun menjawab jika dia akan menemui seseorang, tapi orang itu sudah melupakan dirinya. Singkat cerita, Kim Sin mendatangi Deokwa dan sekretaris Kim lalu memperkenalkan dirinya sebagai Kim Sin. Mendengar nama itu, sekretaris pun menyadari kalau Kim Sin lah yang ada di surat wasiat milik kakek Deokwa. Setelah itu, Kim Sin meminta identitas serta kartu kredit miliknya. Hingga di keesokan hari, saat di toko buku, Entak kembali bertemu dengan Kim Sin. Mereka pun lalu jalan dan berbincang-bincang. Entak kemudian mulai curiga kepada si Kim Sin dan menanyakan siapa dan bekerja di mana si Kim Sin ini. Dengan panik, Kim Sin pun menunjukkan perusahaannya yang membuat Entak tak percaya. Lalu, untuk membuat Entak percaya, Kim Sin menyuruh agar Entak memberikan proposal yang diberikan atasannya ke perusahaan miliknya. Benar saja, Wan. Saat menyerahkan proposal itu di perusahaan Kim Sin, sekretaris Kim langsung menyetujuinya dan mengatakan jika Kim Sin adalah CEO di sana. Selain itu, sekretaris meminta nomor telepon Entak agar CEO sendiri yang akan menghubunginya nanti. 실무자가 사인하는데 대표 이사님께서. 그분이 대표 이사님이시군요. 그럼 PD님 연락처 남겨주시겠어요? 제가 전달해드리죠. 아, 네. 감사합니다. Sesampainya di rumah, Entak membuka buku catatannya tentang Kim Sin dahulu. Dia pun bertanya-tanya kenapa dia bisa menjadi pengantin goblin. Di sisi lain, malaikat maut bertemu dengan Sun Hye, tapi Sun Hye tak mengingatnya. Saat sedang bekerja, Entak tiba-tiba ditelepon Kim Sin yang membuatnya terkejut dan membuat lilin di depannya padam. Tentu saja, hal itu membuat Kim Sin datang ke tempat Entak. Kim Sin pun sangat senang melihat Entak yang kegirangan saat ditelepon olehnya. Setelah itu, mereka pun janjian untuk bertemu. Nah, saat di jalan, Wan, Entak mengatakan jika dia akan pergi berlibur ke luar negeri. Ternyata dia pergi ke Kanada untuk menyelidiki soal Kim Sin yang ada di buku catatannya. Dia pun pergi ke tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi dahulu. Saat sampai di pintu rumah yang tak asing baginya, tiba-tiba saja Kim Sin keluar dari pintu itu. Karena
Karena kebingungan, Kim Shin pun mengatakan jika dia sedang dalam perjalanan bisnis ke Kanada. Akan tetapi, Entak merasa jika Kim Shin sengaja mengikutinya. Tapi, dia merasa aneh karena dia tak memberitahu kepada Kim Shin kemana dirinya akan pergi. Namun akhirnya, dia pun tak memikirkan hal itu dan memutuskan untuk pergi bersama Kim Shin. Entak pun lalu mentraktir Kim Shin karena Kim Shin sudah mensponsori proposalnya kemarin. Nah, karena Entak tak bawa cukup uang, dia pun hanya bisa mentraktir roti saja. Tapi, Kim Shin malah melunjak dan ingin dibelikan stik sapi. Entak kali ini merasa bingung karena Kim Shin tahu apa makanan kesukaannya. Kim Shin lalu menceritakan tentang cinta pertamanya yang kini sudah melupakannya. Kim Shin ingin sekali memeluknya. Mendengar hal itu, Entak pun merasa kesal dan mengoceh sendiri seperti merasakan sebuah kecemburuan. 첫사랑 거 봤었죠? 같이는 네 번째네요. 손잡고 싶고 안고 싶고 그런 거요. 좋겠네요, 그 여자분. Keesokan harinya, Entak menuruti permintaan Kim Shin untuk makan steak. Nah, di restoran itu, Kim Shin pun sangat senang karena pria masa depan yang dia lihat di hidup Entak adalah dirinya sendiri. Tapi Entak malah kesal karena Kim Shin pernah ke tempat itu dengan cinta pertamanya. Kim Shin pun lalu mengajak Entak untuk bertemu lagi di keesokan harinya. Dan di saat mereka akan bertemu, Entak melihat sebuah majalah tempat destinasinya di Kanada. Lalu, sebuah kilas balik kenangan pun muncul di salah satu tempat itu. Entak pun lalu mendatangi tempat tersebut dan di sana dia melihat ada foto Kim Shin di salah satu makam. Hal itu membuat Entak bingung, apakah Kim Shin adalah seorang hantu? Kim Shin meyakinkan dengan bertanya apakah Entak masih bisa melihat hantu. Tapi Entak malah kesal dan marah. Bagaimana Kim Shin bisa tahu jika dia pernah bisa melihat hantu? Entak pun lalu kembali bertanya, apakah pria di hadapannya saat ini adalah Kim Shin? Dan kenapa dia menulis di buku ceritanya jika dirinya adalah pengantin goblin? Kim Shin pun menjawab jika dia bukanlah Kim Shin dan dia pun pergi dari sana. 내가 귀신 보는 거 어떻게 알아요? 당신 뭐야? 진짜 귀신이야? 10년 전 혹시 이름이 김신이에요? 내가 왜 당신을 잊지 말라고 써놓은 건데? 내가 왜 당신 신부라고 써놓은 거냐고요? 아니야. 늦었으니 호텔로 돌아가. Sementara itu, Sun Hye mendatangi Do-gwa dan meminta nomor telepon malaikat maut. Lalu Sun Hye pun mengajak malaikat maut untuk bertemu. Ternyata Sun Hye sering melihat malaikat maut mondar-mandir di sekitaran restorannya melalui CCTV. Sun Hye menganggap jika malaikat maut sangat tampan. Oleh karena itu, dia ingin sekali bertemu dengannya. Mereka pun lalu berkenalan ulang. Yang kini, malaikat maut mengenalkan dirinya sebagai Wang Yu. Tapi ternyata, Sun Hye masih mengingat siapa malaikat maut. Tapi dia hanya berpura-pura tak mengenalnya. 그렇게 흔한 얼굴 아닌데 나. 암튼 통성명이나 하죠. 성함이? 왕이요. 무슨 왕 이름 같네요. 보고 싶었어요. SUNNY. Malam harinya, Sun Hye memberikan tumpangan kepada anak kecil yang biasa ditolong oleh Entak. Sun Hye pun curhat kepada si anak jika dewa menghapus kenangannya, tapi entah kenapa dewa membuatnya mengingat kembali. Sun Hye pun marah kepada dewa karena selalu mencampuri hidupnya. Dia berharap jika dewa tak lagi mencampuri hidupnya lagi. Dan seketika itu, si anak menjawab jika dia mengerti karena ternyata dia adalah seorang dewa yang lalu mengabulkan permintaan dari Sun Hye. 하여간에 신이란 작자가 문제야. 응? 전생도 기억나게 했다가 지우려고 했다가 그 작자는 제발 좀 꺼져줬으면 좋겠다 이 아줌만. 네, 잘 알겠어요. 4 tahun setelah kejadian itu, Sun Hye kembali mengingat semua kenangannya. Dia terus bersedih karena mengingat malaikat maut, pria yang sangat dia cintai. Sun Hye lalu menulis sebuah pesan untuk radio Entak tentang semua isi hatinya terhadap malaikat maut. 이 세상 만날 수 있는 얼굴 각자의 해피엔딩 속에서. Sementara itu, Entak yang tengah jalan-jalan menangkap satu daun mapel yang sedang berguguran. Setelah itu, tiba-tiba semua ingatan Entak bersama Kim Shin kembali perlahan, Wan. Entak yang merasa sangat merindukan Kim Shin saat melihat lilin langsung saja meniupnya. Tak selang berapa lama, Kim Shin pun datang di hadapan Entak. Setelah itu, Kim Shin pun bercerita jika dia bisa datang kembali ke dunia orang hidup karena surat kontrak mereka berdua. Kim Shin pun meminta maaf atas kejadian masa lalu ketika dia memutuskan untuk pergi. Tapi sekarang, dia berjanji akan selalu membahagiakan Entak. Hingga di keesokan harinya, Entak pun datang kembali ke rumah Kim Shin untuk memberitahukan bahwa ingatannya sudah kembali. Di setiap harinya, Entak selalu memanggil Kim Shin untuk membuktikan jika yang dialaminya ini adalah kenyataan. Nah, saat keluar dari rumah Entak, Kim Shin bertemu dengan Sun Hye yang berpura-pura tak mengenalnya. Tepat di saat itu, Kim Shin bisa melihat masa depan Sun Hye di kehidupan berikutnya, Wan. Di mana dia akan bahagia bersama malaikat maut.
왜 GPD 집에서 나와서? 혹시 그 레스토랑? 결국은 Sementara itu, sepulang bekerja, Entak mendatangi Sunhee dan memberikan oleh-oleh dari Kanada. Tapi kemudian, Sunhee pamit jika dia akan segera pindah ke luar negeri. Mereka pun akhirnya berpisah dan Entak pulang dengan ditemani oleh Kim Shin. Di tengah perjalanan, Kim Shin melamar Entak untuk menjadi istrinya. Dan Entak pun sangat senang dan mau untuk menjadi istri Kim Shin. 첫사랑이 너였어서 하는 말인데 이 고려 남자의 신부가 되어줄래? 그럴게요. 처음이자 마지막 신부가 될게요. Setelah sampai rumah, Entak curhat ke ibunya yang ada di langit kalau dia akan segera menikah. Dan tiba-tiba saja, Entak mendengar suara teman hantunya yang bahagia mengetahui hal itu. Teman-teman hantunya pun merasa kaget karena akhirnya Entak bisa kembali melihat mereka. Hingga di keesokan harinya saat bekerja, Entak menerima sebuah pesan yang ternyata dari Sunhee untuk radionya. Entak pun menyadari sesuatu lalu mencari Sunhee di rumahnya. Tapi ternyata Sunhee sudah pergi. Entak pun lalu membaca surat pamitan dari Sunhee yang dari surat itu Entak sadar jika Sunhee sebenarnya mengingat semuanya. 사고무탁하고 혈혈단신이었던 내게 잘 지내? 울지 말고. Sementara itu, malaikat maut yang ternyata mendengar pesan-pesan Sunhee di radio langsung bergegas mencarinya. Dia mencari di jembatan tempat biasa mereka bertemu. Yang ternyata Sunhee juga telah menunggunya di sana. Sunhee lalu mengatakan jika dia tidak akan menemui malaikat maut lagi di kehidupan ini, karena ini adalah hukuman bagi Sunhee untuk malaikat maut. 이 생에서는 다시 못 볼 거예요. 한 번만 안아봐도 될까요? Singkat cerita, Kim Shin dan Entak pun akhirnya menikah. Dalam sebuah pesta kecil yang mereka buat, Kim Shin dan malaikat maut membuat sekretaris Kim pingsan karena terkejut dengan kekuatan aneh yang mereka miliki. 아니야, 무슨 노래... Keesokan harinya, malaikat maut dan temannya sedang bekerja untuk menjemput jiwa yang akan segera mati di sana. Entak pun juga berada di sana dan menyapa si malaikat maut. Dan setelah itu, teman malaikat maut menerima sebuah kabar jika jiwa-jiwa yang akan mereka jemput tak jadi meninggal, Wan. Disinilah, malaikat maut langsung menyadari kalau Entaklah yang akan meninggal dunia. Entak yang tengah berada di jalan melihat sebuah truk yang akan menabrak anak-anak sekolah. Entak lalu mengorbankan dirinya untuk menolong mereka. Dan setelah kejadian itu, malaikat maut lalu mendatangi roh Entak dan mengajaknya ke kedai tehnya. Entak pun bertanya, ini kehidupannya yang keberapa kepada malaikat maut? Malaikat maut pun menjawab, jika ini kehidupan pertama Entak. Hal itu tentu saja membuat Entak bahagia, karena dia masih punya 3 kehidupan lagi untuk bertemu dengan Kim Shin. Kim Shin yang mengetahui kabar itu datang dengan perasaan yang sangat sedih, Wan. Entak pun menghibur Kim Shin kalau ini hanya akan terjadi sebentar. Dia pasti akan datang lagi dan mencari Kim Shin di kehidupan selanjutnya. Entak juga menolak teh pelupa dari malaikat maut agar di kehidupan selanjutnya dia masih bisa mengingat semuanya. 미안해요. 잠깐만 없을게요. 약속할게요. 내가 올게요. 마음 가게 잡니다. 차는 안 마실게요. 30 tahun pun berlalu sejak kejadian itu. Malaikat maut sudah memenuhi semua hukuman panjangnya dan dia menerima tugas terakhir untuk menjemput seorang roh yang ternyata itu adalah Sunhee, Wan. Malaikat maut lalu berpamitan pada Kim Shin dan mengatakan jika ini adalah tugas terakhirnya. Setelah itu, roh Sunhee datang ke kedai teh, lalu malaikat maut langsung memasangkan cincin hijaunya seraya meminta maaf karena saat itu dia memakaikannya dengan cara paksaan. Mereka pun berpamitan dengan Kim Shin yang melihatnya dari luar. Lalu, malaikat maut pergi bersama Sunhee menuju kehidupan selanjutnya. 그렇게 못되게 끼워서 미안했어요. 얼굴 뵙고 갈 수 있으니 마음이 좋네요. 행복해라, 우리 못난이.
Kini, tinggallah Kim Shin seorang diri dan menjalani kehidupan panjangnya. Singkat cerita, Kim Shin pergi dari rumah untuk berkelana dalam waktu yang cukup lama, Wan. Kemudian, setelah beberapa tahun, Kim Shin bertemu reinkarnasi Sun Hye yang kini menjadi seorang aktris. Serta dia bertemu malaikat maut yang menjadi seorang polisi. Mereka berdua dipertemukan kembali dan akhirnya hidup bahagia bersama. 다시 만난 그 생에선 부디 Setelah itu, Kim Shin pergi ke Kanada ke makam palsunya. Ternyata di sana sudah ada gadis SMA reinkarnasi entek yang masih mengingat semuanya. Hingga kemudian 찾았다. 나 누군지 알죠? 내 처음이자 마지막 도깨비 신부. Alhamdulillah, Wan, selesai sudah Maman ngedongengin kalian dengan serial Goblin dari Korea sana. Gimana nih, Wan? Cakep gak cerita Maman? Oke, kalau kalian pengen request film-film untuk diulas, langsung aja tulis di kolom komentar ya, Wan. Akhir kata, Brudu pinter banget berenang. Aduh, Maman kelenger banget. Tapi Maman mau pergi renang. Tata.